Yang saya hormati para ulama, yang saya hormati Bapak Ketua RW atau Bapak Lurah yang mewakili, Bapak RT, para undangan semuanya, tidak kami sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amanah bil nimat Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi ini kita masih dikasih nikmat sehat, nikmat iman, sehingga dengan kesehatan kita bisa menghadiri undangan ketua yayasan dalam rangka peresmian asrama pesantren tinggi Al-Islam, dan sekaligus untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di akhir acara ini nanti ada tausiah. Tausiah inilah yang menyiramin hati kita, karena kalau tanaman kita kering itu ditanam disiramin pakai air, tapi kalau hati kita kering disiramin dengan tausiah. Selawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, termasuk umatnya yang selalu istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya duduk di sini hanya sebagai menyampaikan pertanggungjawaban kita, karena saya dikasih amanah oleh Ustadz Farid untuk membangun rumah guru dan kontrakan, termasuk sekaligus pesantren. Ini sudah saya diserahin gambar, diserahin tanah, dan diserahin duitnya sama Pak Muyasir. Jadi duitnya bukan diserahkan ke saya. Jadi mohon maaf kalau ini. Jadi saya pertama adalah saya mulai kegiatan untuk membangun asrama. Asrama ini adalah dulu diperuntukkan untuk guru maupun kontrakan, dan ini sebagai contoh pada ketua DKM maupun para ulama-ulama yang akan duduk di mana nanti, karena pemikiran ini bagus. Jadi seorang nanti di pesantren itu maupun di masjid jangan mengharapkan impak terus. Jadi impak itu kalau masih hidup, tapi kalau impak sekaligus kita bangunkan kontrakan, kita bangunkan fasilitas untuk usaha, ke depan itu pesantren maupun masjid itu enggak selalu mencari impak, jadi sudah punya modal sendiri. Ini perlu dikembangkan kepada DKM-DKM yang lain. Jadi untuk kedepannya itu masjid itu jangan ketergantungan. Saya sendiri sebagai ketua DKM dan sebagai ketua RW dan sebagai pengembang masjid As-Salam, sungguh berat sebenarnya, tapi berat itu kalau dipikul bareng-bareng, insya Allah kita ringan. Kita ringan. Apalagi ke depan ini umat itu selalu majemuk. Jadi mulai kegiatan pembangunan rumah guru maupun kontrakan itu dimulai tanggal 30 November 2009. Kita mulai bangun. Bangunnya pun mulai diawalin dari yang ujung. Begitu beratnya bangun ini karena dulu masih hutan, tanahnya tidak rata. Kita harus membabat hutan dan harus nebang pohon, dan ini semuanya jadi ringan atas bantuannya terutama adalah ketua RT dan ketua RW. Tanpa didukung sama ketua RT dan ketua RW maupun masyarakat di lingkungan ini, kita tidak terlaksana adanya pesantren di belakang maupun perumahan di depan. Ini semuanya adalah andil dari pengurus-pengurus warga
Nah inilah perlu kita sampaikan. Harus kita menghormatin sekecil apapun itu jabatannya, adalah itu amanah. Jadi seperti amanah itu ya disampaikan ke kita, itu ya harus kita pegang erat-erat amanah itu. Apalagi saya ini hanya dikasih amanah saya itu ya kayak saya punya misi adalah rasio, rasa, raga, dan rukun. Nah itu rasio pemikiran kita ini apa? Nah, supaya bisa dirasakan oleh warga sekelilingnya. Kalau sudah bisa dirasakan, raga kita harus bersama-sama. Saya harapkan juga ini warga yang sudah tinggal di pondok tinggal di komplek Al-Islam ini, kalau Pak RT, Pak RW untuk mengajak kerja bakti ya harus itu untuk bersama-sama untuk membersihkan lingkungan supaya kita timbul kerukunan. Kalau kita sudah rukun, susah untuk digoyang. Nah, itulah perlu kita sampaikan. Dimanapun kita harus ada rasio, rasa, dan raga, dan rukun. Nah di situ. Nah itu selesai dibangun tahun 2011. Jumlah bangunannya adalah 15 unit. Jadi dibangun selama 1 tahun 3 bulan. Jadi perumahan ini tanggal 2011 sudah dimanfaatkan sampai sekarang, karena ini seharusnya termasuk peresmian perumahan Al-Islam. Karena ini yang dikasih amanah ke saya belum saya serahkan ke Ustadz. Saya juga kemarin saya apa nulis apa tidak, karena kalau saya nulis penyerahannya saya tidak dikasih amanah untuk tertulis, makanya saya sampaikan juga secara lisan kan? Karena secara tertulisnya saya tidak diamanai. Dan perumahan ini menghabiskan biaya 804 juta. Di antara 15 ini kalau kita bagi 15, satu unitnya ini adalah 50 juta 250 waktu itu Ustaz. Kalau sekarang ini mungkin hanya dapat separuh. Ada perkembangan sekarang bangunan subhanallah. Jadi harga semen bukan naik tapi ganti harga. Harga besi bukan naik, ganti harga. Dan lebih parahnya bangun di sini ini uniknya lah, ada uniknya itu. Nah itu saya ini seperti didukung dengan 4 personil cuman Pak Min CS, seperti rayap marayap. Katanya saya bilang sama Ustadz Farid, Ustadz perlu ditambah tenaganya, duitnya nggak ada kan. Jadi seadanya hanya 4 orang itu alhamdulillah bisa jadi seperti ini. Jadi begitu sulitnya, dan uniknya lagi material pakai kendaraan besar nggak bisa jalan. Saya ada kalau 2 minggu tuh berpikir waktu mau ngecor belakang ini, bagaimana cara jalannya keluar. Ya alhamdulillah karena kita pendekatan tadi Ustaz rukun, jadi dikoordinir oleh Pak Suryanto kita ini, bisa mendekatin Koramil, Polsek, semuanya mendukung kita semua. Jadi bisa lewat Puri Gading, barang bisa masuk ke sini. Ngecor segini gedenya subhanallah, jalan gang bagaimana sulitnya. Mungkin Pak RW aja kemarin ngecor jalan aja pakai gerobak ya Ustaz ya. Nah, itu yang pertama adalah yang saya laporkan adalah masalah pembangunan asrama, pembangunan rumah guru maupun kontrakan. Itu jumlahnya ada 15, dan ini jangan berhenti di sini Ustaz. Ke depan kalau dihitung-hitung Ustaz punya santri 60, untuk biaya ini tanpa impak kurang. Harus ke depan itu kita harus mengembangkan sayap, karena metode kami kalau dilaksanakan oleh Ustadz alhamdulillah kami terapkan seperti militer. Induknya adalah di kampung sawah, tapi harus bisa menyebar di seluruh Indonesia. Ada di sono Al-Islam, mungkin ada di Kalimantan, ada di Irian, ada di ini. Alhamdulillah ini sekarang kan baru di Jati Asih, kampung sawah baru 3. Nah induknya ada di sini. Sekaligus kalau itu pembinaan Gampang. Kalau Pak Suryanto ini memanggil kepala sub
Denpom di seluruh Indonesia, POIS sudah kumpul semua karena punya sub-subnya sudah. Nah ini itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah pembangunan asrama. Pembangunan asrama ini luasnya adalah 14 kali 22,5 cm atau jumlah luasnya 315. Atas bawah berarti 630 meter. Jadi bangunan kita ini 630 meter. Kalau yang tadi asrama itu jumlah itu luasnya adalah 803. Jadi 800 ditambah 300 sekian, tanah kita ini 1100 sekian. Nah, itu dimulai pembangunan adalah tanggal 12 September 2011. Saya ingat habis lebaran dimodalin 100 juta. Untuk bangun segedenya segini dimodalin 100 juta. Pokoknya bagaimana diputar dulu Pak, berjalan sesuai dengan rayap katanya kan gitu. Kalau rayap sekarang itu dibenci Ustaz, karena ngabisin kayu, tapi rayapnya kita untuk berjalan terus. Nah itu selesai pembangunannya adalah ya sampai sekarang ini. Tapi alhamdulillah ini saya tadi udah masuk ke dalam karena saya bangun ini sudah diserahin gambar. Saya kalau merubah gambar saya juga nggak berani karena ini juga bangunan ini resmi, ini ada IMB-nya. Jadi bukan kita bonek, bukan, kita resmi ada IMB-nya, dan IMB-nya juga sekaligus dari wali kota. Jadi ini resmi ada IMB-nya, jadi tidak bonek. Dan masa pembangunan adalah 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan memakan biaya yang sudah dikoordinir oleh Ustadz Muyasir itu adalah 545.071.000. Itu yang untuk sifatnya diterima uang Ustadz. Itu ada dari Pak Bedi adalah besi, terus pengecoran itu dari Pak Bedi, baja ringan, genteng, itu dari Pak Bedi. Selain itu adalah kita menghabiskan biaya untuk membangun asrama ini yang saya kelola itu 545.071.000. Nah ini mudah-mudahan tadi udah Ustadz ngontrol ke dalam. Saya rasa saya lihat pesantren-pesantren di Jawa Tengah, di Jawa Timur maupun di Jakarta ini pesantren yang kelas jam-jam Ustaz. Ini kelas jam-jam. Ada paling tidak itu Hilton lah. Hilton yang di Mekah. Nah ini harus untuk memacu ustadz-ustadz kita atau santri kita. Karena sekarang ini karena saya ngikutin perkembangan pemerintahan. Sekarang ini kalau nggak santri ini berani untuk dakwah, jangan di komunitas kita aja, kita harus berani. Sekarang ini pejabat negara itu seluruh Indonesia 563. Nah, 563 itu wali kota, bupati. Nah itu yang masuk penjara berapa Pak? Yang masuk penjara 320. Nah itu yang masuk penjara. Pejabatnya 563 ya tadi kalau nggak salah. Nah yang masuk penjara 320. Nah ini harus yang menyadarkan ustadz-ustadz kita ini. Jangan kita ini dakwahnya di komunitas kita aja. Nah, makanya Allah memberikan ujian-ujian itu, saya pikir dengan di benak hati saya, ini daripada beras raskin dikorupsi lebih baik dikasih pengungsi. Makanya Allah mengasih ujian terus dari mulai dari Sinabung 4 bulan nggak selesai, sekarang Kediri, nah banjir tidak henti-hentinya. Nah ini akhir-akhir ini kegiatan kita, sosial kita di Al Islam juga agak menurun Ustaz,
Kalau dulu banjir kita turun, sekarang ini hanya berpangku tangan di asrama. Jadi seperti generasi-generasi muda ini harus kreatif melihat lingkungan. Jadi nggak usah dikomandoin. Kalau lingkungan kita ini perlu bantuan, kita nggak usah dikomandoin. Yang tua lah, yang muda harus muncul. Bagaimana gitu supaya ada reaksi. Kalau kita ini muncul dengan ada reaksi, mungkin kita ini juga dipandang oleh masyarakat itu, oh kita ini ada peduli. Ini saya harapkan karena sudah semuanya ini sudah menjadi warganya Pak Soleman nanti, jadi ketua RW-nya nanti santrinya di belakang, belajarnya di depan. Ini adalah tugas dan tanggung jawab Pak RT RW, karena nanti kalau ada apa-apa RT RW itu pasti dibawa-bawa Pak. Karena saya sendiri ngalami gitu. Termasuk dibantu Pak Kar, Pak Muklas ini, karena ini adalah staf-staf saya di RW 05 di sana. Nah, mungkin itu yang saya laporkan sekaligus karena ini pembangunan sudah akan diresmikan Ustaz. Rumah sudah ditempatin dan kebetulan sudah isi semua dan asrama akan diresmikan. Jadi sekaligus saya menyerahkan fisik bangunan gedung dan perumahan kepada ketua yayasan untuk selanjutnya masalah perawatan, dan itu harus kita sinergikan mana harus dirawat, dan itu karena gedung itu setiap tahun harus memerlukan perawatan. Membangun bisa Pak, tapi ngerawatnya yang sulit. Bangunnya sih gampang, tapi merawatnya jangan seperti barang yang sudah dibangun terus dibiarkan aja. Mungkin itu aja yang perlu kita sampaikan. Apabila ada kekurangannya itu adalah kebodohan saya, dan apa ada kelebihannya itu adalah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.